Shalom saudara kawan Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 channel. Saudara dalam Tuhan, apa kabar saudara? Saya senantiasa berdoa kepada Tuhan, kiranya saudara dalam lindungannya. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau berbagi berkat rohani, pastinya memberkati saudara. Dan berkat rohani kali ini adalah berkat rohani mengenai kesaksian seorang murtadin ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saudara dalam Tuhan, bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagi saya ini sangat-sangat dahsyat dan berkat rohaninya sangat luar biasa. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, silakan tonton video ini sampai akhir sekitar 1-2 menit, dan saudara pasti menemukan hal yang sangat luar biasa. Dia seperti ini. Jadi Widya itu merasakan hidup Widya itu hampa, dan saya juga merasakan tidak ada Allah yang hidup. Dan pada saat itu tepatnya malam, Widya berdoa di jam 12 karena Widya nggak bisa tidur. Ya saat itu pulang kerja, Widya tidak bisa tidur. Nggak tahu kenapa sih, rasanya gelisah banget. Lalu Widya berdoa meminta sama Allah sampai Widya menangis-nangis, Tuhan atau Allah yang Widya sebut dulu ya, Allah tolong tunjukin dong jalan kebenaran. Allah, kenapa setiap Widya sholat, Widya mengaji, Allah itu tidak jawab Widya? Kenapa tidak ada semuanya itu, kenapa tidak Allah tunjukkan ke dalam hidup Widya? Kalau memang Widya juga sempat menentang, tapi itu yang Widya rasain dulu ya. Kenapa kalau memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya, Allah tunjukkan kuasa Widya, Allah tolong tunjukkan jalan kebenaran Widya. Widya meminta sampai nangis-nangis. Dan pada saat itu Widya pun selesai cuci muka dan Widya tertidur sebentar. Dan gak tahu kenapa waktu Widya saat tidur, Widya sudah dibawa ke suatu tempat ya Bapak Ibu. Widya di dalam mimpi Widya masuk ke dalam tempatnya itu tidak tahu seperti apa ya, dan tidak tahu lagi Widya dibawa kemana. Pada saat itu Widya dibawa ke tempatnya yang gelap, dan Widya di situ menangis karena begitu berat masalah Widya, begitu banyak beban yang harus Widya jalani. Jadi Widya menangis di sudut tempat yang gelap itu. Lalu Widya melihat gimana dari sudut sana ada datang cahaya yang sangat bersinar sampai Widya tidur, tapi sampai terbangun itu gini karena dia tuh silau banget, cahayanya tuh terang banget. Lalu Widya sedang terjongkok dan ada orang yang melambaikan tangannya kepada Widya. Kepada saya dia melambaikan tangannya, lalu Widya pegang. Gimana Widya rasakan, Widya raba tangannya, Tuhan luar biasa banget. Tapi Widya di saat itu Widya merasa seperti ini ya, ini siapa? Di dalam hati Widya juga Widya bertanya-tanya, ini siapa gitu ya, mohon maaf saudara. Jadi Widya bertanya-tanya juga, ini siapa ya? Widya penasaran banget, kok dia bercahaya banget, rasanya tuh ya tenang, mendapatkan kedamaian. Dari situ Widya karena terkejut, Widya pegang, Widya raba tangan itu, kok jadi Widya merasa damai gitu. Dia ada sukacita yang luar biasa banget, dan Widya rasain itu tangannya ada bolongan gitu ya Bapak Ibu. Itu luar biasa banget, dan Widya langsung terbangun karena Widya baru kali itu, ini mimpi apa ya Widya bilang. Lalu Widya terbangun, Widya juga menangis. Widya mimpi apa sih sampai Widya nggak bisa tidur lagi sampai besoknya. Baik saudara dalam Tuhan, itu videonya, dan kita boleh melihat dan mendengarkan bersama seperti apa kesaksian seorang murtadin di video tadi. Dan bagi saya ini sangat luar biasa dan sangat memberkati saudara dalam Tuhan, di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dari situ dia mengambil satu komitmen untuk mengikut Kristus. Saudara dalam Tuhan, ini tidak mudah, tetapi oleh jamahan Tuhan, murtadin ini akhirnya percaya dengan Tuhan. Nah saudara dalam Tuhan, firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang boleh percaya bahwa saudara Tuhan kalau bukan karena karya Roh Kudus Tuhan. Jadi kita percaya yang menjamah hati daripada murtadin tadi adalah Allah Roh Kudus Tuhan, dan kita berdoa terus supaya dia semakin teguh di dalam Tuhan,
semakin kuat di dalam Tuhan dan imannya semakin kokoh di dalam Kristus. Saudara dalam Tuhan, hari-hari ini kita boleh melihat di media bahwa terlalu banyak tekanan yang dialami oleh kekristenan. Ya, saudara, di luar sana ada orang-orang yang hari-harinya sibuk dengan kekristenan, sibuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Namun saudara dalam Tuhan, ya, hal itu tidak menghambat karya Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Terbukti hari demi hari boleh kita lihat semakin banyak yang percaya kepada Kristus, semakin banyak yang memberikan diri untuk dibaptis, dan semakin banyak yang kelak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Saudara Tuhan, kalau saudara melihat di video saya sebelumnya, di sana saudara bisa menemukan betapa banyaknya orang-orang yang percaya kepada Kristus hari-hari ini. Tentu ini bukan hanya oleh kekuatan manusia, bukan hanya oleh karena banyak pendeta yang memberitakan firman Tuhan, tetapi karena oleh kuasa Tuhan yang menjamah hati mereka dan menguatkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, sehingga melalui firman Tuhan yang disampaikan banyak jiwa-jiwa. Dan luar biasanya saudara dalam Tuhan, ya, hari-hari ini ada orang yang percaya kepada Tuhan bukan karena mendengarkan firman Tuhan, tetapi mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan. Seperti seorang murtadin di video tadi, di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi bagi saya ini sangat luar biasa dan sangat-sangat memberkati pastinya. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, jikalau hari-hari ini dia bekerja, dia nyatakan kuasanya, sehingga semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang memuliakan Tuhan, yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dunia ini. Nah saudara dalam Tuhan, ya, dalam hal ini juga kita berdoa terus buat para hamba Tuhan, buat para pendeta, para penginjil, para pelayan gereja, supaya mereka semakin giat dalam memberitakan Injil Kristus, sehingga melalui kehidupan mereka juga banyak jiwa-jiwa yang datang memuliakan Kristus. Sehingga melalui para hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil di Indonesia ini, di dunia ini, ya, orang yang masih dalam kegelapan dibawa ke terang Kristus yang ajaib, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Nah saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya pesan singkat ini memberkati kita dan membuat kita semakin sukacita di dalam Kristus. Saya Juniwan di Juniwan 01 channel undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.